Fitnah-fitnah ini Iya. fitnah ilmiah. Iya. Fitnah ilmiah, fitnah apa? Hoax. Ya gitu lah. Harus scientific, harus terbukti secara ilmiah. Itu nanti di fitnah Dajjal, itu bagian di fitnah Dajjal. Nauzubillah. Ini, maka nanti di akhir zaman kan ada satu masa di mana kita dipaksa iman kita tuh dilejitkan dengan cara tidak ada makanan dan minuman sedikit pun selama setahun. Tidak ada air yang turun dari langit, tidak air yang keluar dari bumi. Artinya nggak ada makanan pasti. Kalau nggak ada air, nggak ada makanan. Betul. Selama setahun. Lalu bertahannya dengan cara apa sih? Maka sahabat bertanya, Rasulullah, dengan apa kami makan saat itu? Maka makan kalian sebagai makannya malaikat. Tasbih, tahmid, tahlil. Jadi semua orang dipaksa saat itu menjadi wali. Atau mati. Sebagai wali juga. Jadi ini saya kasih satu gambaran rahasia. Yang bersama Al-Mahdi itu, mereka semua bertahan sampai garis terakhir, itu tidak ada lain kecuali mereka para wali. Mereka para awliya Allah. Nah, Sensei, gimana kita bisa punya mata ukhrawi juga itu? Karena kan kita juga nggak tahu nih ke depannya yang akan kita alami seperti apa gitu, atau nggak keturunan kita. Bagaimana cara kita bisa bagaimana cara kita bisa punya gitu ruh, semangat, spirit, mata rohani tadi yang sama seperti saudara kita di Gaza itu, Sensei. Jadi itulah sebenarnya Rasulullah SAW kalau di hadis Jibril itu kan mengajarkan kita begini, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan agama ini awal kita Islam, ya kan, Islam, iman dan ihsan. Nah, untuk membersihkan hati, mengasah ruhani, membersihkan jiwa, itu adalah ada di makom ihsan. Ada di situ. Jadi kerjanya kalau ingin punya hati seperti itu, maka kita mulai memahami, belajar ilmu tazkiyatun nafs sama tazkiyatun qalb. Karena semua hati itu terhijab. Kita tuh terhijab. Kalau kita tidak terhijab, kita nggak akan buat dosa. Nggak berani kita berdosa karena tahu Allah melihat. Dan itu bukan cuma dia yakin, dia tahu Allah melihat. Dia sadar dan dia betul-betul merasa dilihat oleh Allah, sehingga dia nggak berani berbuat dosa. Itu karena kita terhijab, seakan-akan Allah jauh dari kita. Nah, ujian itu memaksa kamu berdekatan kepada Allah. Karena kalau kamu tidak diuji, kamu merasa aman kan? Saat diuji kamu nggak aman, maka Allah memaksa kamu untuk datang kepadanya. Tapi sebagian orang, dia memacu dirinya untuk terus berjalan menuju Allah walaupun dalam keadaan nyaman. Dia tidak pernah merasa nyaman sampai dia tahu Allah ridho dengannya. Ya Allah, aku nggak akan puas sampai aku tahu Engkau ridho padaku. Baru dia berhenti. Nah, itu adalah perjalanan menuju maqam ihsan, dari iman menuju ihsan. Makanya hijrah itu nggak sekali. Ada yang sekali, ada yang mesti berkali-kali. Yang berkali-kali gimana sih? Hijrah dari dia tidak menjalankan keislamannya dengan sempurna kepada menjalankan Islam secara kafah, ya artinya semua hal wajib, semua ini ghirah keislaman disempurnakan. Lalu setelah itu dia mempertanyakan, oke, saya udah lakukan ini, saya ini beriman nggak ya? Karena iman itu nggak berarti kamu tuh setelah mengajarkan kamu beriman. Karena dalam Al-Quran ada seorang badui yang mengatakan, ya Rasulullah, aku beriman, tapi Allah mengatakan kamu belum beriman. Iman belum masuk ke dalam sanubarimu, tapi katakan kamu tuh Islam. Jadi orang yang menjalankan Islam belum tuh beriman. Beda Muslim sama mukmin. Mukmin beda, makanya beda. Nah, yang mulai diuji siapa? Mukmin. Begitu kamu mengatakan beriman, baik, siap ya. Sekarang aku uji. Mau itu ujian yang enak atau tadi yang bikin nyaman ya. La yukallifullahu illa wus'aha. Allah nggak akan menguji kecuali sebatas kemampuan dia menerima ujian itu. Jadi kalau ujian itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperkuat dan memperlihatkan kejelasan imannya, memisahkan dengan butiran debu-debu yang kotoran tadi sampai pure dia. Nah, nanti setelah dia dari iman ini, oh ya Allah, baru begini kok ujiannya berat. Berarti kamu harus bergerak ke makom ihsan. Kalau ke makom ihsan, maka karena iman itu rasanya manis. Makanya Islam, kalau Islam itu rasanya seperti pegang bara, panas. Sungsara kita. Kalau kena ujian orang Muslim itu kayak susah. Tapi kalau iman, dia akan menambah namanya sakinah. Maka dalam Al-Quran Allah menjelaskan huwaladzi
anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Orang beriman itu adalah saat Allah uji dia. Iya. Dan karena dia sudah ada iman, Iya. maka Allah karuniakan apa? Sakinah. Ketenangan ya. Tenang. Dia senyum. Dia malah senang kenapa? Allah menepati janjinya, berarti saya beriman. Saya diuji sekarang. Alhamdulillah. Jadi dia melihat ada sapaan Allah di situ. Allah sedang menyapa hambaku. Aku uji ya. Sabar ya. Aku nggak tinggal. Aku bersamamu. Dan aku akan turun. Begitu dia tahu, ya Allah ini dari engkau, sakinah turun. Maka itu kalau dapat musibah, ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti kalau ucapan yang nggak faham dan salah, nggak menghibur. Tapi kalau betul, menghibur dia. Betul, itu maksudnya tahu maknanya ya? Ya. Hakikatnya. Kadang-kadang kita ngomong, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah. Tetap nyesek kan? Iya. Nah, kalau dia ucapnya begini, inna lillah, apa? Ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan apa yang milik Allah itu memang punya Allah, memang kembali kepada Allah. Ini bukan milik saya dari awal, diri saya pun bukan. Jadi saat yang inna lillah, ya ini memang milik Allah. Sadari ya, hai nafsu, kamu tuh senang memiliki sesuatu yang bukan milikmu. Siapa suruh kamu klaim ini milik kamu? Bahkan nyawamu pun bukan milikmu. Dunia. Rasa memiliki itulah yang membuat kita sakit. Begitu anak meninggal sakit, istri meninggal sakit, jangan kan gitu, dipecat dari perusahaan sakit, baper. Itu karena kita ngerasa kita sense of belonging, punya itu rasanya. Itu adalah hawa nafsu. Jadi rasa kepemilikan itu ada hawa nafsu. Maka begitu diuji, kita prasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, kenapa? Ya kenapa? Nggak suka. Iya, kan punya kita hakikat. Iya. Jadi itu ilmu disebut ilmu tazkiyatun nafs. Mensucikan nafsu, jiwa, hati kita. Nah itu perlu belajar tersendiri tuh. Bisa sama saya berarti? Insya Allah kalau mau, insya Allah bisa bantu untuk mengenal diri. Yang penting tadi ya, memang harus ada gurunya. Harus ada guru. Kalau enggak, karena gini. Kalau modal buku atau YouTube, nggak bisa. Jangan. Gimana saya biar nggak tersesat nih? Ntar udah banyak orang. Ini ada cerita lucu satu. Tersesat. Ada cerita lucu. Gimana? Jadi kan biasanya kalau belajar ilmu ini kan ilmu tasawuf sebenarnya. Ilmu tasawuf itu ilmu praktek, bukan ilmu yang gini. Kalau kita baca, kita hafal, kita ingat, enggak, kita nggak bisa. Kita mau belajar ilmu tasawuf, baca buku tasawuf, yang ada pusing kepala. Ini apa? Ini artinya apa? Kita terjemahin sendiri. Nah, setan yang mengartikan itu. Yang bikin orang mungkin nggak boleh tersesat. Ya, jadi nggak sholat, gitu sebagainya. Gitu, ya, kan? Itu ngawur tuh. Ada satu yang lucu nih, misalnya ada satu orang nih kawan dari kawan saya. Nah ini yang satu ini ahli Quran, ya dia ngerti juga ilmu tasawuf, dia jadi tawannya ini masuk rumah sakit. Tiba-tiba orangnya kurus gitu. Kamu kenapa jadi kurus kering begini katanya? Saya tuh mau belajar ilmu tasawuf. Hah? Terus? Ya saya baca bukunya, ini ada bukunya itu katanya. Di halaman sekian, saya baca orang-orang sufi itu latihan riyadhah untuk menaklukkan hawa nafsu itu, dia hanya makan sepotong roti 1 hari. Wow. Nah, dia lupa sepotong roti. Dia lupa kalau buku ini tulis berapa ratus tahun lalu dan di Arab, di daerah Arab, roti itu roti khubz khubza itu kan gede itu, roti gandumnya segini kan, sepotong itu segini. Gede. Sama mentega itu kenyang buat sehari. Iya, jadi dia rotinya roti cuma selembar. Sehari sekali, yang ada sakit tipes. Ini kejadian nyata. Teman saya itu ketawa. Kamu tuh kalau belajar gini, ini ada guru katanya. Ini yang ada kamu sakit katanya, pikir roti itu di Arab bukan roti yang kita makan ini. Itu roti besar, itu roti gandum ya, sekali makan aja udah kenyang. Iya. Oh gitu. Dan gizinya tinggi. Iya, gandum soalnya. Gandum pakai yogurt, pakai ini, itu udah cukup itu sehari itu. Masuk akal. Masuk akal gitu. Jadi bukan itu salahnya. Jadi kita ini kadang salah menafsirkan. Nah, belajar ilmu ini memang harus ada guru, karena gini, saya kasih tahu satu rahasia. Setan itu dia baru marah betul saat kita baru masuk ke ilmu itu. Kenapa? Karena iblis itu satu-satunya dia nggak bisa buat. Iblis Al-Quran tahu, hafal, bahkan dia tahu di Al-Quran. Iblis tanya ilmu fikih, khatam ilmu fikih. Ilmu apa, akidah apa, dari akidah Yahudi, akidahnya apa, semua akidahnya satu dia juga. Iya benar. Dia hafal semuanya. Tapi begitu ilmu tazkiyatun nafs itu yang dia gagal. Karena dia pun nggak punya itu. Dan itu yang menyebabkan dia tidak mau sujud kepada saat Allah perintah. Benar. Kenapa? Ana khairu minhu. Allah ujikan karena dia sudah mendapat, karena gini, iblis waktu menyembah Allah, itu menyembah Allahnya bukan karena memuja Allah. Dia diri nggak sadar, dia memuja dirinya. Kenapa? Dia ingin dapat peringkat yang tinggi di sisi Allah.
ngejar inilah Nah, ya. dan Allah Maha tahu. Betul. Allah berikan izinnya biar begitu dia sampai tinggi, Allah uji dengan penciptaan Adam. Aku perintah engkau sujud kepada Adam. Nggak mau dia. Saya lebih mulia dari dia. Saya dari api, dia dari tanah. Buat apa saya harus sujud pada dia? Nah, di situ terbukti bahwa ibadahmu, ilmumu itu hanya untuk memuliakan dirimu. Jadi hati-hati jangan sampai ilmu kita tertipu sama ilmu dan amal, karena iblis pun terkena tipuan itu. Ilmu sama amal itu ya. Ya, jadi orang bilang istidraj. Tapi kadang-kadang orang istidraj ini hanya dunia, enggak. Ada istidraj ilmu dan amal. Oh, jadi menurut saya, misalkan ya, orang udah soleh banget, misalnya soleh itu dia, anggaplah kita analogikan suatu kantor. Ya. Dia udah di kantor ini kerjanya bagus, orang paling lama, paling rajin, gitu ya, ibadahnya juga mantap gitu ya. Tiba-tiba pas mau pemilihan ada anak kemarin sore muncul. Anak baru masuk, dia nggak dipilih. Nah itu kayak gitu contohnya. Iya. Aduh. Coba rasanya gimana? Dan berarti kita semua punya sifat itu. Benar. Itu sifat iblis ya. Alhamdulillah. Sifat syaitannya. Loh, berarti kita punya dong begitu. Kenapa dia? Nah, kan gua dong lebih berat, gua lebih dari dia, gua kerja keras, dia belum ada. Lagi mereka anak ingusan begitu, nggak jelas gitu. Betul. Apa yang bisa? Berarti dia telah mengatakan anna khairu minhu, dan itu adalah perkataan iblis. Tapi sholatnya rajin, tahajudnya rajin, tanya ilmu agama ke dia. Begitu diuji, tak anak kemarin sore. Ya. Nah, itulah makanya disitulah ilmu ini hakikatnya adalah sampai kamu mentauhidkan Allah dan ikhlas kepada, maka iblis itu nggak bisa menjerumuskan apa? Illa ibadikahumul mukhlasin, kecuali orang yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Itu bukan saya karena Allah. Enggak, iblis juga ngomongnya begitu dulu. Maksudnya ikhlas itu, kamu nggak merasa memiliki, kamu dimiliki. Oh, saya ini punya Allah. Iya, bahkan apa yang bersamamu. Bahkan siapa yang ada bersamamu, kamu punya istri, iya, itu Allah yang kasih. Anakmu, itu milikku, kata Allah. Jadi ini milik Allah, semua milik Allah, Allah semua, dan hidup saya untuk Allah. Ini hidup mereka untuk Allah. Tugasnya mendidik mereka sebagai amanah. Jadi ini luar biasa nih, latihan nafsiyah ini nggak mudah. Dan saya ada ujiannya pasti saya ketika belajar itu ya. Justru itu. Jadi begini, Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Begitu meminta anak, ya kan, dikasihlah Ismail dan Ishak. Begitu sampai Sayyidina Ismail, lalu perintahnya apa? Disembelih. Sembelih. Anak yang diidam-idamkan, Allah hadirkan, tapi ujungnya disembelih. Ada perintah buat menyembelih itu ya. Nah, orang kadang-kadang miss di sini. Gimana tuh? Orang sekarang akan menggambarkan Ibrahim itu seperti bapak yang nggak ada perasaan. Oh. Ya anakku, kan dia begitu kan. Ayo anakku, aku mendapatkan mimpi menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Wahai ayah, lakukanlah apa perintah Allah. Niscaya kau akan menemukan aku sebagai orang sabar. Oke, mari. Seakan-akan begitu gitu. Pada Sayyidina Ibrahim itu orang yang paling lembut hatinya. Bapaknya yang sudah kafir begitu dibela. Apalagi anaknya dicintainya. Tapi di dalam beratnya hati sebagai seorang ayah yang mencintai anaknya sedemikian rupa, tapi perintah adalah perintah. Jadi di sini ada paradoksnya. Paradoksnya adalah Nabi Ibrahim mentaati perintah Allah, tapi di lain sisi dalam hatinya ada keyakinan bahwa Allah tidak seperti itu. Dan orang nggak memikirkan ini. Jadi berat hatinya itu dihibur dengan apa? Aku tahu Tuhanku. Aku tahu Tuhanku. Tuhanku itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Al-Wadud, Al-Latif. Yang menguatkan dia untuk. Iya, tapi perintah-perintah. Tadi ya. Ya, Sayyidina Rasulullah SAW mengatakan, bila mana ini anakku Siti Fatimah mencuri, aku yang memotong tangannya. Itu bukan perkataan yang mudah. Betul. Jadi itu janji karena dari orang yang paling jujur ya. Iya. Nabi Muhammad. Tapi dalam hati keyakinan Allah pasti menjaga diriku dan siapapun yang bersamaku. Karena ada cinta Allah di situ menyatukan semuanya dalam pemeliharaan yang sempurna. Dan itu yang kita kadang-kadang miss tuh. Jadi gejolak manusia yang berat melakukan ini karena memang ada rasa cinta. Betul. Nah, itu nanti masuknya ke cinta sejati sebetulnya tuh. Berarti kan kadang-kadang pas lagi ibadah Idul Adha kurban gitu ya, ibadah kurban, banyak lucu-lucuan gitu ya, kurban perasaan. Sebenarnya ada benernya ya Sensei, karena Nabi Ibrahim itu mengorbankan perasaan terhadap anaknya. Rasa cintanya itu. Kurban itu sejatinya bukan cuma motong kambing sapi, tapi dia mengorbankan kepemilikannya dititipkan itu. Betul. Tadi untuk Allah gitu ya, lewat hewan tersebut ya. Di lain sisi adalah keimanan, meyakini bahwasannya itu tidak hilang.
Masya Allah. Tidak hilang itu. Itu yang mesti diyakini. Bahwa Allah menurunkan perintah itu bukan untuk menghancurkan. Tapi justru memurnikan dan menambah keberkahannya. Masya Allah. Berarti seperti yang saat ini terjadi di Palestina ya, Sensei? Ya. Bagaimana mereka kehilangan rumah, mengorbankan perasaannya melihat mungkin sanak saudaranya, istrinya, anaknya, nauzubillah itu disiksa sebagainya. Makanya ada yang satu bapak-bapak kayak kakek yang diminta bagaimana ini kita nggak usah, jangan kasihani kami, cukup sebarkan la ilaha illallah di seluruh dunia. Allah. Cuma itu aja. Kami di sini baik-baik aja karena kami bersama Allah. Jadi kita yang menderita. Iya, benar. Melihat itu kita yang gak kuat gitu. Kita kenapa? yang serba bingung kayak. Serba bingung. Aduh, jadi gimana sih ya, kita punya sesuatu hal yang pengen kita lakukan gitu ya. Tapi kita tuh nggak tahu cara gimana, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi bener tadi, wajar ada teman saya yang stres karena ya Allah kok saya jadi bagian dari hadis Nabi yang jangan-jangan saya yang banyak tapi kayak buih di lautan gitu. Memang itu kita. Gak nyaman ya, memang itu gak kita. Gak nyaman. Kita punya orang kita kasihi, kita mau muliakan dia, kita mau kasih sesuatu sebagainya, tapi itu semua nggak bisa kita lakukan. Kita sampai bingung mentok kemana, caranya apa. Aduh. Iya, nah sekarang ini yang bisa dilakukan semampu sekuat tenaga untuk membantu mereka, tapi yang terpenting juga jangan berhenti berdoa. Ya. Jangan berhenti berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apapun untuk mereka. Karena kekuatan yang terbesar itu Allah, bukan. Perbuatan kita tuh kecil. Tapi perbuatan Allah tuh tidak akan kecil. Yang ketiga, yang paling penting justru ini adalah apa yang kamu ambil dari pelajaran dari mereka. Apa yang kamu persiapkan buat diri kamu seandainya peristiwa itu datang ke kita. Itu yang kita ini sekarang belum buat. Gitu. Maka saya selalu dengungkan ke kawan-kawan semua, ayo jangan lemah, latih badan kalian. Saya bukan mau perang, enggak. Cuma kalau itu terjadi pada diri kita, fisik kita udah siap. Fisik kita tuh kita mampu. Kita malah orang yang membantu, bukannya menjadi beban. Iya. Kita menjadi orang yang bisa diandalkan, bukan menjadi kebingungan buat orang lain gitu. Nah, itu apakah kita sudah ada di posisi itu atau belum? Nah, itu hal itu yang kadang-kadang kita luput, kita sibuk ke sana, kita sini nggak ngeliat ke diri kita. Kita sibuk bicara, ayo kita gimana cara ke Palestina dan sebagainya. Padahal kita juga mempersiapkan itu jika kita menyiapkan fisik kita, kan lagi ketara juga nih ya, gym, lari, latihan bela diri, siapkan latihan jiwa kita dengan mempelajari tazkiyatun nafas. Betul, nah itu, dan itu yang terpenting. Jadi tazkiyatun nafs, karena yang kita lihat adalah keadaan itu di sana. Betul. Di mana mereka, kebersihan jiwa mereka, ruh mereka itu diperlihatkan dengan sangat gamblang. Fisik mereka mungkin tapi kuat. Mereka coba lihat itu tentara-tentara Hamas itu mereka lapar pasti. Tapi mereka perang sampai sekarang ini tidak kelihatan lemah sama sekali. Orang pikir kayak mereka nih dapat makanan entah dari mana gitu. Badannya gak kurus-kurus, tetap gagah-gagah badannya. Senjata mereka juga, megang senjata masih gagah, nggak terlotoi begini gagah. Itu senjata itu berat itu. Iya, dari mana mereka dapat kekuatan itu? Sementara yang lain dipasok dari sana, dari sini, makan nggak berhenti. Jadi terbalik ini. Maka nanti di akhir zaman kan ada satu masa di mana kita dipaksa iman kita itu dilejitkan dengan cara tidak ada makanan dan minuman sedikit pun selama setahun. Tidak ada air yang turun dari langit, tidak air yang keluar dari bumi. Artinya nggak ada makanan pasti. Kalau nggak ada air, nggak ada makanan. Betul. Selama setahun. Lalu bertahannya dengan cara apa sih? Maka sahabat bertanya, Rasulullah, dengan apa kami makan saat itu? Maka makan kalian sebagai makannya malaikat. Tasbih, tahmid, tahlil. Jadi semua orang dipaksa saat itu menjadi wali. Atau mati. Sebagai wali juga. Jadi ini saya kasih satu gambaran rahasia. Yang bersama Al-Mahdi itu, mereka semua bertahan sampai garis terakhir, itu tidak ada lain kecuali mereka para wali. Mereka para awliya Allah. Sampai level itu, dan bahkan sahabat Rasulullah menjelaskan kepada sahabatnya, nanti di satu zaman akan datang orang-orang itu seperti kalian, atau bahkan lebih baik dari kalian. Sahabat Nabi ini? Iya, kepada sahabatnya, bayangkan, ini selevel sahabat. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang di hari zaman nanti. Keadaan mereka sebagaimana sabiqunal awalun, yaitu para nabi-nabi terdahulu. Orang-orang yang dahulu, yang iman mereka itu seperti belempengan besi yang tidak bisa dibengkokkan, tidak bisa dilumerkan. Jadi mereka tuh kalau perintahnya apa dibuat, perintah Allah apa dibuat, dia nggak akan berpikir lagi. Nah itu ujian sekarang ini, yang sekarang ini banyak fitnah-fitnah ini, fitnah ilmiah, fitnah ilmiah, fitnah apa?
hoax. Ya gitu lah. Harus scientific, harus terbukti secara ilmiah. Itu nanti di fitnah Dajjal, itu bagian di fitnah Dajjal. Nauzubillah. Ilmiahan itu, scientific itu fitnah Dajjal itu nanti. Harus sesuai indrawi. Buktikan gitu. Iya, nanti Dajjal itu bermain dengan itu. Sementara orang mukmin dia hanya berpegang pada keimanan. Dia tidak bisa melihat dengan logika lagi. Bahkan di shutdown itu logika nanti. Karena iman itu pada taraf tertentu lawannya logika. Betul. Lawannya ilmiah. Karena iman itu justru gak ilmiah. Betul. Dalam taraf itu, karena iman itu murni. Mana akan diuji. Kalau misalnya iman itu bisa difahami dengan logika, bayangkan itu berarti Nabi Ibrahim saat membawa anaknya Ismail, maka iblis menang untuk menggoda. Betul. Iblis bilang, Ibrahim, mau kemana? Kau bawa kemana anakmu itu? Saya mau sembelih, perintah Allah. Mana ada Tuhan perintah sembelih anak? Nah, ya juga ternyata gitu ya. Kalau pakai logika, ya juga ya selesai. Tuhan itu suruh menjaga kita, menyayangi anak, mendidik anak, nyembelih anak tuh setan, yang ngomong iblis. Nauzubillah, benar juga. Maka dia lempar jumrah tuh. Gitu. Makanya yang jumrah. Itu yang dilempar siapa? Itu yang dilempar adalah nafsumu, logikamu, yang berkata-kata bersama iblis. Karena keimanan itu adalah ma'rifat kamu kepada Allah tanpa keraguan. Tanpa keraguan. Jadi itu bedanya. Nah, ini adanya di ilmu yang terakhir, di ilmu tasawuf. Gitu. Walaupun banyak juga orang menggunakan ilmu ini untuk menyesatkan. Ya. Itulah rahasia kenapa kisah ini diulang di Suratul Kahfi, karena karakter-karakter ini itu dan nanti akan ada di akhir zaman. Ujian-ujiannya seperti itu.